Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fadli. Eh, Gold XAU USD kemarin posisi sell yang saya rencanakan ternyata menyentuh area stop loss. Memang sebelumnya dia turun dulu ya. Turun dulu 1800 ke 1791 poin. Tapi setelah turun 9 poin, harga kembali eh, naik ya, harga kembali naik. Nah, di sini eh, saya akan review ya, ini kenapa dia ketika sudah ada konfirmasi turun tetapi harga malah naik ya. Kenapa konfirmasi turunnya? Ini kan area low. Ini sudah ada konfirmasi turun, seharusnya retest di area ini, tapi dia malah melanjutkan kenaikannya. Ya, ini saya akan bahas di video kali ini. Nah, jadi sangat perlu untuk kita melihat ke sebelah setelah harga bergerak ya. Nah, jadi yang harus kita perhatikan adalah harga-harga sebelumnya. Nah, apakah harga sebelumnya area resisten sudah ditembus ataupun area support sudah ditembus? Nah, contoh seperti ini merupakan area resisten ya daripada yang terbentuk. Kemudian ini merupakan area support. Nah, kalau kita perhatikan di sini, dia sudah membentuk ataupun menembus area resisten. Dia sudah menembus area resisten. Nah, jadi seharusnya kalau sudah menembus area resisten, kita harus mencari level-level support. Ya, ini resisten yang ditembus yang terdekat. Nah, ini supportnya di sini terjadi kenaikan. Nah, seharusnya kemarin itu kita entry buy di sini. Ya, seharusnya kemarin itu kita entry buy di sini. Bukannya entry sell. Jadi kemarin itu dia turun sampai sini, ya. Saya akan tulis ya. Ini resisten. Saya akan kasih info ini gratis ya. Nah, ini support. Kemudian ini resisten yang terbentuk. Dia diberikan. Jadi turun, turun, naik, turun, membentuk resisten, kemudian dia membentuk support, dan resisten ini ditembus. Harga kembali dan di sini dia terjadinya kenaikan, menembus resisten, balik, menembus resisten baru. Nah, kemarin itu saya berpikir kalau misalkan karena level support ini sudah ditembus, akan ada terjadinya pembalikan arah di sini di area resisten. Tetapi hanya dia harga balik ke support kemudian kembali ke area resisten. Jadi kemarin itu waktu kita mengambil entry saya di sini memang sangat salah. Ya, ini memang saya juga baru mengetahuinya. Ini mungkin bisa akan menjadi pelajaran ya buat kedepannya. Nah, jadi untuk sekarang itu eh,
gold ini memang kalau kita perhatikan dia sudah menembus area resisten yang baru. Ini resistennya sudah ditembus. Dan resisten terbaru berada di sini. Nah, ini resisten baru dan ini area support. Ya. Nah, tugas kita pada saat sekarang adalah jika kita perhatikan di sini di area-area support, ya, ada banyak area support yang akan kita incar. Pertama di sini, kemudian kedua di paling bawah, ketiga di sini. Area support akan saya beri tanda garis warna biru. Ini saya menggunakan line chart ya, dipindahkan supaya mempermudah. Nah ini. Ya, kita perhatikan resisten, support, resisten. Artinya dia membentuk high low, otomatis ada kemungkinan akan membuat high. Ya, akan membuat high. Nah, high-nya ini di mana nih? Kalau kita cek di sini ada di level 1874 ya. 18 yang paling atas 76 77 saya rasa. Oke. Nah, jadi tugas kita sekarang adalah tinggal menunggu si harga ini berada di level support. Memang untuk buy ini sangat bagus. Gold ini. Ya. Saya akan mencari level ini. Kemarin dia sudah breakout ya sebenarnya kalau lihat di apa di beberapa time frame, di time frame yang kecil H1 ini sudah breakout. Jadi saya akan mengambil kesimpulan menunggu harga kembali sekali lagi lah ya. Tapi ini saya belum pas nih entry-nya. Saya entry-nya belum pas. Saya akan entry menggunakan time frame H4. Ya. Saya akan entry menggunakan time frame H4. Ini memang anggap saya akan ambil daripada shadow. Nah, ini shadow yang terbentuk. Oke, ini shadow yang terbentuk ya. Shadow resisten pertama, kedua ini breakout. Dia break di sini ya, dia break di sini. Oke, saya akan ambil titik low-nya untuk menentukan entry point. Tapi tetap ini akan menunggu dulu, nggak asal ya. Nah, jika saya cek di sini, dia di sini ada terjadinya naik, turun, penawaran penjual, akan tetapi tidak berhasil di turun ke bawah. Karena di sini sudah mulai masuk area buyer. Tapi dia hanya kuat sampai 1825 pada saat ini. Ini kita perhatikan candlenya mengecil ya, candle hijaunya mengecil. Jadi candle hijau mengecil ini ada bisa terjadinya koreksi sedikit di sini untuk mengumpulkan kekuatan kembali, kemudian dia akan melanjutkan kenaikannya kembali. Ataupun candle kecil hijau ini akan terjadinya reversal ataupun penurunan. Ya, penurunan yang lumayan cukup
bisa jadi dalam, tapi akan menuju ke area-area support. Nah, contohnya seperti ini, ketika candle kecil hijau. Nah ini, candle kecil hijau, ini tolong perhatikan, candle kecil hijau, dia naik, turun, kemudian langsung naik kembali. Adapun candle kecil hijau turun, sudah tidak kuat ya, tapi dia turun hanya menuju ke area support yang sebelumnya ditembus, baru candle kecil hijau, merah, hijau besar, baru naik. Jadi nggak semua candle kecil hijau ini memastikan harga akan turun ya. Nah, itu bisa jadi dia kekuatannya sudah tidak ada untuk naik, tapi bisa jadi nanti buyer diam-diam akan melahap posisi sell kita karena dengan adanya konfirmasi candle kecil hijau ini. Ya, tapi saya akan mengambil keputusan karena ini sudah diberi, ya, ini sudah diberi area resisten dan resisten. Banyak sekali contohnya. Ini saya akan share lagi. Dia sudah diberi ya, tapi dia naik ke atas kemudian turun. Nah ini pun sama, ada kemungkinan ya. Ini saya rasa harga akan naik. Dan hanya tinggal menunggu di area-area support. Untuk saat ini, area support yang saya lihat berada di level ini, 18-17. Long position, saya akan mengambil entry buy di area ini. Dengan catatan menunggu konfirmasi candle kecil, candle reject ya. Ini stop lossnya nanti saya akan update di grup Telegram untuk konfirmasi entry-nya ya. Dan targetnya saya akan mengambil 40 poin ataupun sekitar 400 pip. Untuk stop loss saya menggunakan 15 poin ya. Memang targetnya bisa di atas 40 pip, 40 poin, bisa 1877 ada kemungkinan. Ini saya akan robah jadi 500 poin, 500 pip, 150 pip SL-nya. Nah, kita akan robah seperti ini. Jadi kita menggunakan risk reward 1:3,3 ya. Lumayan, cukup pas lah. Nah, untuk goal ya, tolong gunakan money management yang sangat teratur. Karena jika tidak menggunakan money management bisa berantakan ya. Oke, nah ini untuk XAUUSD saya akan update di channel Telegram karena kalau YouTube ini pertama harus direkam dulu. Untuk entry point, entry exitnya saya akan update di Telegram. Kemarin pun sebenarnya ada konfirmasi buy, saya melakukan entry buy dan sudah mendapatkan 6 poin ya. Jadi merecovery kerugian yang sebelumnya 10 poin tapi masih minus 4. Dan untuk bulan Januari ini saya akan membuat statement entry dalam insya Allah 1 tahun ke depan ya. Entry buy di mana, entry sell di mana, nanti saya akan share semua. Jadi pastikan selalunya di follow ya. Dan mungkin nanti ada waktunya kena stop loss ataupun kena take profit. Karena ini tradingnya enggak harian, memang diperlukan waktu yang sangat lumayan untuk mendapatkan profit ya. Nah, sekali lagi untuk entry point ini hanya sementara, yang aslinya nanti saya akan update di channel Telegram ya. Saya akan update di channel Telegram, nggak tahu di area sini ataupun nggak tahu di area bawah ini akan melakukan entry-nya. Yang jelas pada saat ini, hari ini Kamis, sudah ada konfirmasi bullish ya. Mudah-mudahan nanti sesuai, kita akan mendapatkan profit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.